Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Diki Pradipta Putra Surawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 12S2409. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum P06. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya. Jadi di P06 ini, P06 remedial ini adalah penambahan fitur dari P05, yaitu fitur remedial. Pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang membutuhkan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengerjaan praktikum ini. Yang pertama, remedial itu hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai secara perubahan. Jadi nanti ada dua nilai yang muncul, tapi ada nilai sebelum dan nilai sesudah. Yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Di sini ada contoh input dan outputnya. Baik, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelas person. Saya mulai dari kelas yang paling dasar, yaitu kelas person. Kelas ini menyimpan dua atribut utama, yaitu name dan prodi. Kelas ini tidak langsung digunakan untuk objek utama, tetapi menjadi dasar untuk kelas lain. Saya membuat kelas person karena ada kesamaan antara mahasiswa dan dosen, yaitu sama-sama punya nama dan program studi. Kenapa ini menjadi pilihan yang terbaik? Karena kalau saya tidak memakai person, maka atribut name dan prodi harus ditulis ulang di student dan lecturer. Dengan inheritance, kode ini menjadi lebih sedikit dan lebih rapi, dan lebih mudah jika ada perubahan ke depannya. Jadi, person berfungsi sebagai dasar untuk menghindari duplikasi kode. Kemudian kelas student. Kelas ini merupakan turunan dari person dan memiliki tambahan, yaitu name dan tahun, year. Saya memisahkan student dari enrollment, artinya student tidak menyimpan nilai secara langsung. Kenapa tidak simpan nilai di student? Karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kalau disimpan di student, akan sulit diatur dan bisa terjadi kompleksitas. Kenapa solusi ini menjadi lebih baik? Karena dengan menggunakan enrollment, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah menjadi jelas, kemudian datanya lebih terstruktur, serta lebih sesuai dengan konsep relasi di dunia nyata. Kemudian saya masuk ke kelas lecturer Java. Kelas ini juga turunan dari person dan memiliki NIDN, inisial, dan email. Saya menggunakan inisial sebagai identitas singkat dosen. Kenapa memakai inisial? Karena dengan memakai inisial lebih mudah digunakan dalam input. Kemudian lebih praktis untuk menghubungkan ke mata kuliah. Email itu digunakan untuk memperjelas informasi dosen di outputnya. Kemudian masuk ke kelas course.java. Kelas ini menyimpan yang pertama kode mata kuliah, kemudian matkul, yaitu nama matkul, kemudian kredit atau jumlah SKS, kemudian passing grade, kemudian inisial atau dosen pengampu. Saya menyimpan dosen dalam bentuk string, bukan objek. Kenapa tidak memakai objek lecturer langsung? Karena input yang diberikan berupa string. Kemudian lebih mudah langsung digunakan untuk output.
Sebenarnya secara uh, object oriented programming lebih baik menggunakan object lecturer. Tetapi untuk tugas ini saya memilih string karena lebih sederhana, lebih cepat diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian saya masuk ke kelas enrollment Java. Kelas ini adalah inti dari seluruh sistemnya karena menghubungkan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kelas ini menyimpan waktu dan nilai, course code, semester, academic year, initial grade, dan remedial grade. Saya menyimpan dua nilai, bukan mengganti nilai lama. Karena nilai lama masih penting sebagai histori dan soalnya juga meminta nilai lama tetap ada. Jadi lebih realistis seperti sistem akademik asli dan bisa dikembangkan ke depan. Dan tentunya tidak kehilangan data lama. Remedial hanya bisa dilakukan jika sudah ada nilai awal, dan belum pernah remedial. Supaya aturan ada di satu tempat, kalau ditaruh di driver logikanya akan tersebar dan sulit dikontrol. Saya membuat metode untuk mengambil nilai yang digunakan, yaitu kalau ada remedial, pakai remedial, dan kalau tidak, pakai nilai awal. Kenapa ini penting? Karena tidak perlu lagi mencek berulang di banyak tempat dan menghindari kesalahan logikanya. Jika ada remedial, formatnya seperti ini. Jika ada remedial, formatnya akan seperti ini. Artinya A ini adalah nilai terbaru, A-nya adalah nilai terbaru, dan yang di dalam kurung ini, yaitu B, adalah nilai lamanya. Kemudian masuk ke driver 1, alur utamanya. Driver 1 ini adalah pusat dari program yang mengatur semua prosesnya. Saya menggunakan array list untuk menyimpan semua data, karena tentunya mudah digunakan, fleksibel, dan cocok untuk jumlah data kecil sampai sedang. Namun untuk data besar sebaiknya menggunakan HashMap agar pencarian lebih cepat. Program membaca input sampai menemukan tanda triple dash. Kemudian setiap baris input dipisahkan menggunakan tanda pagar, lalu diproses dengan switch case. Kenapa menggunakan switch case? Karena menggunakan switch case cocok untuk jumlah komen yang tidak terlalu banyak. Driver hanya memanggil metode dari enrollment untuk remedial, karena supaya driver tidak mengatur aturan, hanya memberikan perintahnya saja. User memasukkan data seperti dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Kemudian datanya disimpan ke array list masing-masing. Nilai awalnya dimasukkan, mahasiswa didaftarkan ke mata kuliah, kemudian nilai awalnya dimasukkan, kemudian jika ada perbaikan nilai, maka nilai remedial akan ditambahkan. Jika ada perbaikan nilai, maka nilai remedial akan ditambahkan. Kemudian untuk perhitungan IPK-nya, program ini mengambil nilai yang terbaik, kemudian mengalihkan dengan SKS dan menghitung IPK. Semua datanya akan disampaikan sesuai format. Untuk pembuktiannya, saya akan coba untuk mengcompile program ini. Apakah sesuai dengan output atau tidak. Untuk input yang pertama, kita lihat
output yang dikeluarkan sesuai dengan output yang diminta. Sebelumnya saya memiliki kendala yang terkait input pada auto gradingnya, auto grading yang kedua. Auto grading yang kedua. Saya akan mencoba untuk mengeksekusi auto grading yang kedua ini. Nah, sebelumnya saya memiliki kendala di bagian ini. Di sini logikanya salah karena sebelumnya saya mengira nilai remedial yang terakhir itu harus menjadi nilai yang terbaru. Padahal logikanya bukan seperti itu. Jadi nilai yang terakhir belum tentu menjadi nilai yang terbaru. Jadi yang diambil itu adalah nilai yang paling tinggi. Jadi apabila remedialnya tetap rendah daripada nilai sebelumnya, yang diambil adalah nilai sebelumnya karena nilai sebelumnya yang paling tinggi. Kemudian saya akan mencoba untuk mengcompile auto grading yang ketiga. Nah, di sini output dari expected output dan output yang keluar sesuai. Kemudian saya akan mengcompile auto grading yang keempat. Nah, di sini outputnya juga sesuai. Informasi sistem B mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak, terkait praktikum tenor ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.